melakukan tur di Benteng Vredenburg ini, perkenalkan dulu, namaku Jenar, jadi bisa dipanggil Jenar. Nah, nanti teman-teman kita akan melakukan tur ke Benteng Vredenburg dari diorama 1, diorama 2, dan diorama 3. Nah, nanti teman-teman bisa bertanya apapun ketika ingin ditanyakan tentang Vredenburgnya gitu. Oke? Udah jelas? Ada yang mau bertanya dulu? Enggak, udah mau sekarang? Nah, yuk sekarang kita ke diorama 1 lewat sini. Oke, suara saya terdengar ya? Di sini kita akan masuk ke diorama 1, teman-teman. Oke, bisa masuk semuanya. Nah, di sini kita akan mempelajari. Oke, boleh masuk semuanya dulu sampai masuk semua. Masuk. Boleh. Nah, jadi teman-teman, di sini kita bisa melihat tentang cerita Pangeran Diponegoro selama di Yogyakarta. Nah, di sini bisa dilihat sama teman-teman, ini kan ada Pangeran Diponegoro nih. Nah, Pangeran Diponegoro ini dia sedang menyusun strategi perang untuk melawan Belanda sebelum kemerdekaan Indonesia di Yogyakarta. Nah, ini di sini ada rapat sama Nyai Serang gitu. Nah, lanjut di sini. Nah, di sini, nah ada yang tahu Budi Utomo nggak ini? Ini teman-teman kelas berapa ya? Kelas 8 berarti udah belajar sejarah Indonesia ya? Nah, di sini ada Kongres Budi Utomo 1 di Yogyakarta. Nah, Kongres Budi Utomo ini tahu nggak tokohnya siapa? Ada yang tahu tokohnya Budi Utomo siapa? Bapak Budi Utomo. Beliau yang mendirikan Kongres Budi Utomo nanti di Yogyakarta. Gitu. Oke, bisa dilanjut ke sana. Oke, teman-teman di sempat bisa di sini dulu. Nah, di sini kalau teman-teman tahu tentang Muhammadiyah, itu juga berdiri di Yogyakarta, tepatnya di Kauman Gondomanan, Yogyakarta. Itu di dekat sini teman-teman, yang tadi kan teman-teman lihat itu nggak, BNI besar itu, nah di daerah situ itu berdirinya juga Muhammadiyah. Dan Masjid Keraton itu juga di situ berdirinya Muhammadiyah. Nah, ini adalah rapat pembentukan organisasi Muhammadiyah yang dipimpin oleh siapa itu? Ada yang tahu? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dia adalah tokoh pendiri Muhammadiyah di Yogyakarta. Oke, lanjut kita ke seberangnya lagi. Nah, di sini karena Indonesia belum merdeka dari Belanda, teman-teman. Nah, di sini ada pemogokan kaum buruh pabrik gula di sekitar Yogyakarta. Jadi ini para Belanda ini sedang menanyakan buruhnya kenapa dia mogok, nggak mau bekerja gitu. Jadi mogok ini karena upahnya di bawah rata-rata. Jadi mereka bekerja tapi tidak dibayar sesuai dengan gaji yang diberikan. Ya, jadi mereka pada mogok. Gitu. Ini pabrik gula Yogyakarta. Oke, lanjut, geser lagi. Nah, di sini ada apa nih? Ada yang tahu ini? Berdirinya Taman Siswa. Betul, pinter, udah bisa dibaca nih, berdirinya Taman Siswa. Jadi Taman Siswa itu adalah salah satu organisasi
yang juga didirikan di Yogyakarta, yang sekarang Taman Siswa itu menjadi daerah di Yogyakarta gitu. Nah, itu nih tokoh yang baju putih itu adalah Ki Hajar Dewantara. Dia siapa? Bapak Ki Hajar ini tokoh apa nih di Indonesia? Pendidikan. Betul sekali, Bapak pendidikan di Indonesia. Jadi beliau juga mendirikan organisasi-organisasi di Yogyakarta seperti Taman Siswa gitu. Ini waktu rapatnya di Jalan Tanjung nomor 32. Sekarang jadi Jalan Hajar. Oke, nah ini teman-teman tuh di situ kan banyak apa tuh replika-replika ya. Nah itu ini adalah logo dari Persatuan Perguruan Taman Siswa. Ini lambangnya yang pada tahun 1922. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Ada yang mau bertanya? Atau mau lanjut aja? Lanjut aja. Nah, di sini bisa dibaca nih. Sudah apakah teman-teman udah kenal ini apa? Sungkulodo Madya Mawandarsa Guri Handayani. Nih paling nomor 3 nih paling sering dengar ya? Guri Handayani. Jadi ini adalah trilogi kepemimpinan Taman Siswa yang dicetuskan tadi di rapat situ dengan Ki Hajar Dewantara yang menjadi semboyan pendidikan Indonesia. Yang pertama Ing Ngarsa Sing Tulodo, yang berarti ada yang tahu artinya teman-teman? Ing Ngarsa Sing Tulodo artinya di depan memberi contoh. Ing Madya Mangunkarso berarti di tengah menjadi teladan. Yang ketiga Guri Handayani di belakang yang menjadi yang biasanya seperti itu. Jadi ini digunakan sampai sekarang menjadi semboyan pendidikan Indonesia. Oke, lanjut kita ke sana. Oke, di sini. Nah, di sini di Yogyakarta itu ini bisa dilihat nih pesertanya siapa semua nih? Perempuan. Jadi ya di Yogyakarta itu juga ada yang namanya Kongres Perempuan Indonesia pertama itu di Yogyakarta, dan sekarang balainya ini itu juga masih ada. Kemarin aku baru kunjungan ke sana ke balai yang di sini, itu sekarang menjadi cagar budayanya milik BNPB DIY, itu jadi Badan Nasional Cagar Budaya, pokoknya Badan Nasional di DIY gitu. Itu juga dicetak di kota. Nah, kongres ini dipimpin oleh Nyonya Sukonto ya, ini kemudian ada istri Ki Hajar Dewantara yaitu Nyai Hajar Dewantara. Di sini mereka membentuk Kongres pertama Indonesia yang menghasilkan Hari Ibu di Indonesia pada tanggal berapa hari Ibu? Betul, 22 Desember. Ya, 22 Desember itu adalah tahun sebagai tanggal Hari Ibu. Jadi pertama diputuskan juga di Kongres pertama. Tuh. Oke, lanjut lagi. Ada yang mau bertanya dulu? Ada yang mau bertanya? Oke, lanjut kita ke sini. Nah, teman-teman lagi ini ya. Oke, kita tunggu dulu. Kalau mau foto-foto dulu boleh. Nah, di sini ada. Nah, pemuda itu sebutannya adalah Jong. Kenapa Jong? Karena sebenarnya serapan dari bahasa Inggris Young. Jadi Young kan artinya muda ya. Nah, ketika jatuh ke Hindia Belanda itu namanya menjadi Jong. Nah, di sini kalau di Jawa itu namanya Jong Java. Ini adalah Kongres Jong Java atau pertemuan besar di Kongres Java di Jakarta, yang tempatnya juga sama tadi seperti di Kongres apa tadi? Wanita gitu. Jadi ini berlangsung gitu. Tadi kan tanggal 12 sampai 25. Nah, setelahnya langsung disambung sama Kongres Jawa. Gitu. Oke, lanjut. Lanjut. Oke. Lanjut. Ini sama juga ya. Oke, lanjut ke sini teman-teman. Nah, jadi di Yogyakarta itu dia tidak hanya punya suatu pemerintahan. Selain DIY ada juga yang namanya Kesultanan Yogyakarta. Ya, jadi di Indonesia itu ada Kesultanan Yogyakarta. Nah, itu sampai sekarang. Nah, di sini adalah penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Nah, Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini adalah sultan yang berjaya pada masa
kemerdekaan Indonesia sampai dengan terakhir ini baru diangkat lagi Sri Sultan 10 ya. Nah, Sri Sultan 9 ini beliau ini sangat patuh nih pada ayahnya. Jadi saat Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini sedang studi, nah studi di Belanda itu dia ketika dapat panggilan dari bapaknya, berarti atasnya Sri Sultan Hamengkubuwono VIII memintanya untuk pulang, itu meminta bahwa Jogja ini sedang tidak aman, Jogja ini butuh pemimpin. Jadi Sri Sultan Hamengkubuwono dengan terpaksa dia memberhentikan studinya, langsung pulang ke Indonesia, ke Yogyakarta untuk memenuhi panggilan dari ayahnya untuk memimpin Yogyakarta. Dan di sini ada penobatan Sri Sultan menjadi Hamengkubuwono IX gitu. Jadi dari anaknya Sultan yang sebelumnya dinobatkan untuk memimpin Jogja pada saat zaman kemerdekaannya gitu, pada masa kemerdekaan ya. Itu teman-teman. Bisa dilihat ya, ini di Keraton Yogyakarta. Udah ke keraton belum tadi? Oh, belum ke keraton. Ada mau rencana ke keraton ini? Oh, kurang tahu ya. Ya, terusnya main ke keraton gitu. Jadi ini bentukan keraton seperti ini sampai sekarang. Ada sendokonya, ada ininya itu seperti itu. Dan orang-orang di keraton sampai sekarang juga itu masih menggunakan pakaian adat Jawa. Nah itu namanya ada juga budaya namanya abdi dalam. Jadi itu adalah yang orang yang mau mengabdi mengurus keraton itu sampai sekarang, dan mereka juga dibayar dari keraton seperti itu. Kita lanjut di sebelah sana. Nah di sini ada apa nih? Itu untuk bapak teman-teman kalau tahu? Ini untuk bapak ini? Tadi lewat sini belum? Sudah. Jadi ini adalah Tugu Yogyakarta. Benar, sekarang di crossroad atau sekarang disebutnya Tugu Jogja. Tuh. Nah ini adalah maksudnya tentara Jepang ke kota Yogyakarta. Jadi sebelum Jepang ada penjajah siapa? Belanda, benar sekali. Nah setelah Belanda ini sempat kembali ke negaranya, Jepang itu memasuki Yogyakarta. Awalnya disambut dengan baik sama Jepang ini disambut dengan baik. Jadi belum tahu kalau mereka akan menjajah. Nah selain dari rakyat ini juga percaya bahwa ada ramalan bahwa akan ada orang kuning langsat. Kan kalau orang Jepang Asia ya, dia punya juga kuning langsat itu. Ada ramalan akan datang ke Yogyakarta untuk mengusir orang-orang yang kulitnya putih. Yang dimaksud orang putih adalah orang Belanda. Jadi mereka percaya bahwa orang ini baik. Ini masih disambut di perempatan Tugu Yogyakarta. Baik, belum melakukan aksinya nih, belum melakukan penjajah. Oke, bisa lanjut teman-teman? Yuk, lanjut kita ke sini. Nah, ini pertama kali aksi dari Jepang itu langsung lagi ke foto ya. Kalau mau foto-foto boleh. Nah, jadi teman-teman di sini itu adalah aksi pertama Jepang, yaitu membentuk latihan kemiliteran Jepang. Gitu. Jadi karena saat Jepang itu datang ke Indonesia, khususnya lagi Perang Dunia II. Tahu kan Perang Dunia II, teman-teman? Nah, Perang Dunia II itu Jepang tuh datang ke Indonesia, datang ke Yogyakarta untuk meminta bala bantuan. Jadi mereka melatih nih anak-anak sekolah yang masih ini, dia harus latihan kemiliteran gitu. Jadi kalau siapa nonton drama Korea nih di sini, nah tahu wajib militer di sana. Nah wajib militer kan mereka harus tuh latihan kemiliteran. Sebetulnya Indonesia di Jakarta tuh sudah melakukannya pada saat zaman Jepang. Jadi dia lebih dulu untuk melakukan wajib militer kepada anak-anak sekolah. Jadi di Jogja tiba-tiba nggak ada sekolah tuh, nggak ada sekolah, semuanya harus latihan kemiliteran gitu. Dan itu untuk awalnya untuk membantu Jepang gitu, tapi nanti dicerita di sana ternyata mereka malah melawan Jepang gitu. Jadi ini latihan kemiliteran zaman kedudukan Jepang. Namanya peta, ada Ego, Seinegan gitu. Dan jadi ini nama-nama Jepang, kalau nggak salah ini tuh cewek, yang ini pelajar, sama ini Go gitu. Jadi dinamanya tuh beda-beda gitu. Nah, kita lanjut ke sini. Nah, ini teman-teman tahu nggak
ini apa? Betul, baju goni ya. Nah, jadi dulu tuh bentukannya nggak seperti ini. Jadi bener kalau karung goninya tahu, karung goni yang buat beras itu tahu. Nah, itu kalau zaman dulu langsung dipakai gitu aja. Jadi nggak bentuk baju kayak gini teman-teman. Jadi langsung dipakai. Nah, ini kenapa mereka ada yang tahu kenapa pakai baju goni? Tiba-tiba nih pakai baju goni. Nah, waktu penjajahan Jepang, waktu Jepangnya sampai ternyata Yogyakarta itu mengalami krisis ekonomi. Krisis ekonominya itu tiba-tiba rakyat Indonesia menjadi banyak yang miskin, banyak yang diperas sama Jepang gitu. Akhirnya bahkan mereka membeli pakaian saja nggak bisa. Jadi mereka terpaksa memakai karung goni itu untuk menjadi pakaiannya saat itu gitu. Nah, jadi tuh kelaparan dan penyakit banyak menimpa rakyat. Kelangkaan bahkan jerami ini menjadi bahan pakaian baju goni pakaian pada saat itu. Gitu. Jadi tiba-tiba krisis ekonomi. Oke? Lanjut kita ke sini. Nah, tadi kan Oke, tadi di sana kan ada Sri Sultan Hamengkubuwono berapa? 9. Nah, Sultan Hamengkubuwono 9 saat memimpin Yogyakarta, dia berhasil membangun yang namanya Selokan Mataram. Proyeknya adalah Selokan Mataram. Dan itu teman-teman, Selokan Mataram itu sampai sekarang masih dipakai gitu. Jadi di dekat UGM di sana tuh Selokan Mataram itu panjang udah masih dipakai. Ternyata itu adalah proyek dari Sultan Hamengkubuwono untuk tidak mengirimkan warga Yogyakarta ikut rongsannya Jepang gitu. Jadi warga-warganya sendiri udah biar kerja sama di Indonesia aja. Jadi nggak usah ikut Jepang karena kalau di Jepang kan entah nggak dibayar, nggak dikasih makan kayak apa. Kalau adanya Selokan Mataram ini membuktikan bahwa Jakarta sangat sedikit mengirimkan orang-orangnya untuk rongsa di Jepang gitu. Jadi pembangunan selokan tuh benar-benar ya juga gitu. Zaman dulu seperti itu. Ada yang mau bertanya dulu sebelum kita pindah ke diorama selanjutnya? Atau tanya nih kenapa Jogja kayak gini kak? Atau kenapa Jepang seperti ini gitu? Ada yang mau tanya teman-teman? Belum. Paham ceritanya sampai sini? Ya? Lanjut kita ke sana. Kita mau mulai dulu nih. Nah ini ada salah satu fasilitas dari Benteng Credible itu bisa dilihat screen nih. Oke, yuk kita lanjut sana yuk. Ini base 4 mana lagi ya anak-anaknya ya? Ini semua. Nah ini di sini bisa teman-teman lihat ada simbol dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang sampai sekarang 10. Iya, sekarang yang memimpin Yogyakarta itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Itu dari yang Pakualaman, kemudian 7, ini 8, 9, kemudian 10. Ini sekarang yang dipakai di Kesultanan Yogyakarta. Jadi ini bapaknya ini bapaknya ini. Oke, lanjut kita ke diorama. Oke, ini ada bangunan nih teman-teman di kiri. Udah, kita keluar dulu semua. Ada belanja apa? Ada ini apa nih? Bangunan apa nih? Nah, nih di sebelah kiri teman-teman, ini adalah bangunan untuk dulunya pengasingan Pangeran Diponegoro sebelum dia diasingkan ke Manado. Jadi ini tempat karantinanya dulu lah. Dia dikarantina dulu di sini, ditransitkan dulu di sini sebelum ke Manado. Jadi Pangeran Diponegoro sempat diasingkan. Sekarang menjadi ruang tamu IT dan gitu. Oke, kita lanjut ke diorama kedua. Jadi diorama satu diorama. Fatmawati siapa? Ada yang tahu?
Betul, Ibu Fatmawati itu adalah istrinya Bapak Presiden pertama Indonesia, Bapak Soekarno. Oke, lanjut. Di sini teman-teman di diorama 2 ini mulai adanya ide-ide untuk memerdekakan Indonesia nih gitu. Jadi di sini bisa dilihat pertama kalinya Sri Sultan yang memimpin tadi, Sri Sultan siapa? Berapa? 9, betul sekali. 9 itu rapat untuk dia mengatakan bahwa Yogyakarta akan mendukung penuh kemerdekaan Indonesia. Jadi ini mengajak para sekarang kayak pejabat-pejabatnya untuk udah kita rapat, kita harus bisa nih mendukung Indonesia untuk merdeka gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada ada yang tahu ini apa? Oke, mau itu siap. Nah, di sini jadi dulu ada namanya percetakan Sinar Matahari. Itu udah percetakan yang ada di Yogyakarta itu mulai direbut atau mulai kita kuasai untuk bisa menyebarkan bahwa Indonesia akan merdeka gitu. Jadi nanti proklamasi, teks proklamasi dibacakan, bendera merah putih akan dikibarkan, itu nanti akan tersebar di semua media, termasuk media massa gitu, termasuk koran, majalah, terus ada ya buku itu kita akan masuk dari semuanya. Nah, di sini ini adalah mesin cetak teman-teman. Nih bisa dilihat sebelah kiri ini. Nah, ini mesin cetak. Dulu mesin cetak, kalian ada yang tahu mesin ketik manual? Mesin ketik yang kecil itu, nah dulu segede ini. Jadi dulu mesin cetak atau mesin ketik itu segede ini. Sebelum ada mesin ketik itu pakainya mesin cetak ini. Segede ini untuk mencetak, untuk mengetik bahwa ya berita-berita penting yang ada di Indonesia. Oke, lanjut. Mau lihat yang situ? Nah, ini di sini ada. Nah, penurunan bendera Indomaret dan pengibaran bendera merah putih. Halo. Kalau perobekan itu ada di Surabaya, yang bendera itu Belanda ya. Nah ini, ya itu Belanda ya. Ini kan bendera Jepang, kan ini benderanya udah dijahit sama Ibu Fatmawati ya. Ini adalah penggantian bendera Indomaret itu milik Jepang dan mengibarkan bendera merah putih. Jadi rakyat Indonesia ini udah mulai sadar nih bahwa Indonesia ini harusnya merdeka. Jadi benderanya semuanya juga harus milik Indonesia gitu. Nah, ini berada di Gedung Cokai Kantan. Sekarang ada di Gedung Agung Jalan Margonda. Jadi Benteng Frederick ini bercerita tentang Yogyakarta menjadikan Indonesia. Jadi entah pada tadi kan di sana sebelum merdeka, di sini peran Yogyakarta saat merdeka. Nanti ada tuh diorama lagi, satu lagi itu peran Yogyakarta saat setelah merdeka tuh masih banyak perang dan lain-lain ya, nanti diceritakan. Oke, kita lanjut di sana teman-teman. Kalau percetakan itu adanya benda museum sandi yang Nah, ini ada pengeboman Balai Mataram dan Museum Sono Budo oleh Sekutu. Nah, tadi kan teman-teman lewat BNI yang gede itu. Nah, lewat kan itu namanya adalah sekarang menjadi ini perempatan itu, yang itu tuh jadi BNI, yang ini jadi kantor pos. Nah, kan tadi lewat kantor pos ya. Museum Sono Budo kan tuh di situ tuh kan. Nah, ini perempatan gede ini sekarang menjadi titik nol Yogyakarta. Dulu nih pengeboman Balai Mataram, Gedung RRI dan Museum Sono Budo itu. Jadi dulu di sini dibom nih. Sebelah sini tuh dibom yang bangunan besar depannya Benteng Frederick tuh sekarang jadi bangunan itu dulunya dibom oleh Jepang gitu. Jadi waktu perang gitu. Dibom. Nah, oke. Udah? Mau lanjut? Nah, ini adalah uang Indonesia, uang yang beredar pada zaman kemerdekaan di Indonesia. Ada namanya itu ORI, Uang Republik Indonesia. Jadi dulu belum ada rupiah dan duitnya masih bentuknya kayak dolar ya ini ya. Lebih ke tepatnya sekarang dolar ya. Jadi dulu digunakan saat itu 17 Agustus mulai tanggal 30 Oktober 1945 nya mulai mengeluarkan uang Republik Indonesia, belum pengeluaran. Dulu waktu zaman Belanda sama Jepang itu kan pakainya gulden.
Jadi bukan duit yang ore gitu. Nah ini ada yang ini yang bentuk, yang ini replikanya mata uang koin. Ini 10 rupiah. Ada nih yang golden yang atasnya tuh Java C Bank Yen Golden. Jadi itu milik Batavia. Dulu kan belum Indonesia, sebelum merdeka. Dan pakai 100 ribunya segede ini nih. Sekarang uang kecil ya 100 ribu. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, di sini mulai banyak pertempuran nih. Jadi Indonesia, nih teman-teman yang lain mana ya? Oh iya, oke gitu. Sambil cerita ya. Jadi Yogyakarta itu mulai, warga Yogyakarta tuh mulai sadar bahwa ini kita lama-lama nih kayak jajah deh gitu ya. Kita tuh apa-apa dirampas, tenaga dirampas, ekonomi turun, makanan kita makin habis. Nah itu jadi mulai bergerak ini, mulai wah kita harus perang nih, kita harus melawan sekutu untuk tidak menjajah Yogyakarta gitu. Jadi ini pertempuran di Kota Baru. Sekarang Kota Baru juga masih menjadi tempat di Yogyakarta, nama wilayah sampai sekarang. Nah ini bisa dilihat ada bendanya. Ini juga sama perebutan tentara Jepang, senjata tentara Jepang. Jadi orang-orang Indonesia ini mulai berani untuk merebut senjata tentara Jepang gitu, untuk dijadikan senjata kita gitu. Jadi orang ini mulai berani. Kita lanjut ke sana. Ini oke. Ini adalah jas hujan pada saat dulu dipakai APRI itu akademi. Pokoknya ini dipakai untuk ya perang gitu. Jadi waktu perang dulu dipakainya polisi, tentara, para tentara-tentara yang bukan dari tentara pelajar. Kalau tadi kan sana tentara pelajar ya. Nah sekarang polisi yang tentara beneran yang bukan dari anak-anak sekolah itu pakainya ini jas hujan. Gitu. Jadi jas hujan bentuknya dulu kayak mantel gitu. Di film-film kayak gini ya. Kalau sekarang kita pakai jas hujan kayak gini nggak? Enggak kan? Plastik. Iya. Gitu. Ya? Mau lanjut jadi? Oke, jadi tadi teman-teman mungkin belum lewat stasiun Yogyakarta ya. Ada yang tahu stasiun Yogyakarta? Tahu? Nah, stasiun udah pernah ke sana? Oh, pernah lewatnya. Jadi gerbang depannya kayak gini ya. Nah, ini stasiun Yogyakarta itu dia mengangkut tahanan Belanda dan tahanan tentara Jepang di Yogyakarta untuk dikembalikan pulang. Jadi mereka udah nih ngapain Jepang sama Belanda di sini tuh kita balikin aja, dia udah nggak ada apa ya, untuk bermasalah lagi gitu. Jadi tadi udah diserang, dicuti senjatanya, dia langsung dibalikin lagi ke negara. Oke, lanjut, kita bisa lanjut. Nah, kalau di sini semua duit. Dibangun lagi akademi militer pertama di Jakarta dan menjadi nanti pasukannya Jenderal Sudirman. Lanjut lagi. Sama selama di sini ada namanya TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Ini nanti juga akan ini orang-orangnya adalah bekas orang-orang yang ikut di tentara yang tadi peta Heibo yang nama Jepang tadi. Ya, mereka langsung membentuk namanya Tentara Keamanan Rakyat, bukan lagi pakai nama Jepang. Karena sekarang menyatakan bahwa Indonesia sudah merdeka. Jadi semua namanya juga diganti pakai nama Indonesia. Nah, ini yang pakai hijau itu adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Oke, lanjut lagi. Ini ada Kongres Pemuda pertama di Jakarta. Nah, ini tau nggak? Ini ikonik nih di Jakarta. Ada alun-alun
Yogyakarta. Jadi Yogyakarta dulu pernah menjadi ibu kota di Indonesia. Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa? Jadi dulu di Jakarta tuh tiba-tiba ada kericuhan, rusuh anarkis dari orang-orang Jakarta dengan ya warganya sendiri, dengan sekutu Belanda dan yang lain yang masih tersisa di sana. Akhirnya dengan terpaksa ini siapa? Nah, Soekarno sebelahnya. Nah, Pak Soekarno dan Pak Hatta, beliau harus terpaksa memindahkan ibu kota ke Yogyakarta demi keamanan pemerintahan Indonesia. Jadi Pak Soekarno merasa bahwa Jogja ini masih aman nih. Jadi kita harus memindahkan pemerintahan kita ke sana gitu. Oke, lanjut. Nah, ini masih berlanjut teman-teman. Di sini kegiatan pemuda-pemuda ini mereka tetap melanjutkan kemiliterannya tadi, yang wamil-wamil tadi tetap berlanjut untuk mengikuti wajib militer, tapi sudah dengan orang-orang Indonesia, sudah tidak secara keras dan kasar lagi dengan orang Jepang gitu. Itu yang cowok-cowok tuh sampai saat itu belum ada sekolah lagi, mereka belum ada pelajaran di sekolah lagi. Oke. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Nah, di sini ada yang tahu UGM? UGM tahu? Tahu. UGM di mana? Di Jogja ya, UGM di Jogja. Ini adalah baju dan toga pertama milik rektor pertama UGM, teman-teman. Jadi UGM kan di Jogja tuh pertama kali dulu tuh didirikannya di Keraton. Jadi dulu kelas pertama masuk kuliah pertama tuh di Keraton. Kemudian ini ada dan dipimpin oleh rektornya yang namanya Profesor Dr. Sarjito. Sekarang jadi rumah sakit besar di Yogyakarta. Nah, itu adalah baju toga milik Profesor Sarjito. Jadi ini dititipkan di benteng sini untuk biar bisa teman-teman saksikan. Kita lanjut ke sana. Berdirinya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Nah, ini kan keraton nih. Nah, didirikan di keraton pertama kali ini juga kelas juga di keraton pada tanggal 19 Desember 1949 gitu, dengan Prof. Dr. Sarjito dengan beberapa kawan-kawannya. Ada yang mau sekolah di UGM? Aku. Semangat ya, bisa ya nanti masuk UGM gitu. Nih, yuk lanjut lagi. Adanya, oke teman-teman bisa kesini yuk. Ada yang tahu PMI? Palang Merah Indonesia. Nah, di sini Palang Merah Indonesia mulai membantu para korban, teman-teman. Jadi mulai adanya bala bantuan dari PMI, kesadaran bahwa ini orang-orang saat ini juga butuh bantuan secara fisiknya gitu kan. Nggak semua orang bisa menangani yang namanya luka-luka seperti ini. Jadi bantuan dari Palang Merah saat perang di Yogyakarta. Lanjut. Boleh kalau mau foto-foto dulu, mau lihat atau mau tanya. Ada yang mau tanya dulu teman-teman? Ada yang mau tanya? Oke, bis 4 nih mana lagi ya teman-teman yang lagi di belakang ya? Yang cowok-cowok tadi di belakang ya? Nah, jadi karena tentara Yogyakarta nih mulai bisa berperang dan lain-lain, jadi mereka membuat senjata nih. Dia mulai membuat senjata sendiri sampai punya pabrik senjata Demak Hijau. Jadi mulai amunisi persenjataannya nih dirasa kurang dan mereka udah belajar dari Belanda ya, dari Jepang. Jadi mereka udah mulai, yaudah kita bikin pabrik sendiri aja. Udah, mau lagi, lanjut lagi. Nah, ini adalah misi
dilantikan Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar TNI, itu juga di Yogyakarta. Jadi kandidatnya dulu sama Pak, aduh saya lupa juga di siapa. Dia ada dengan sama Urip Sungkoharjo, itu dua kandidat yang akan dilantik untuk menjadi Panglima Besar, dan yang terpilih akhirnya Bapak Jenderal Sudirman. Gitu, ini sedang dilantik beliau. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Udah belum? Oke, jadi teman-teman terima kasih sudah mengikuti pemanduan pada siang ini di Benteng Vredenburg mengenai kisah Yogyakarta dari diorama 1 sampai diorama 2. Kita akhiri perjumpaan kita di sini. Saya Jenar mohon pamit dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam berucap dan juga bersikap. Oke, teman-teman semoga sehat selalu dan hati-hati di jalan. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih. Udah.